Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Junaidi, guru dari SDN 54 Lebong, Provinsi Bengkulu, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 6. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa pertama, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Dan yang kedua, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya tetapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran. Saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Keempat, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa harus bisa tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Yang kelima, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dengan tercapainya standar angka-angka yang tinggi. Hasil akhir dalam pembelajaran diharapkan anak mampu mengerjakan ujian dan tugas yang benar. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah memaknai siswa ibarat benih yang disemai di ladang. Ladang diibaratkan sebagai sekolah dan petani adalah guru yang berusaha memupuk, merawat tumbuhnya benih, serta berusaha membebaskan dari hama. Pemikiran filosofis lainnya dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa setiap anak itu unik pada kodratnya. Anak harus memiliki rasa merdeka dalam berkreasi dan belajar. Disinilah peran guru sebagai penuntun siswa agar bisa memiliki kekuatan hidup berupa kodrat alam dan kodrat zaman untuk menjalin masa depannya. Siswa harus diupayakan tumbuh kembang dalam cipta, karsa, dan karya dengan mengeksplorasi minat, bakat yang ada dalam diri mereka. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan kehidupnya. Pertanyaan ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi teladan, bersikap dan berpenampilan yang baik, mampu memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan pendidikan karakter meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak, dan terakhir membudayakan budaya lokal untuk mentransformasikan pendidikan karakter peserta didik. Kemudian, dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri saya sebagai fasilitator yang mengarahkan anak mengembangkan potensi dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Siswa juga akan lebih sering diajak berkomunikasi tentang keinginannya dalam pembelajaran, hambatan yang ditemui, dan mendiskusikan cara mengatasi hambatan tersebut. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.